harus ada gejala-gejala yang komplit dari penyakit COVID-19 ini. Jadi kalau hanya suhu tubuh tinggi belum tentu dia menyebabkan ataupun positif COVID-19, tetapi juga perlu pemeriksaan tambahan yaitu swab test, seperti rapid test antigen ataupun pemeriksaan PCR. Bahwasanya untuk penyakit COVID-19 sendiri, bila mana kita termasuk di dalam kategori tanpa gejala ataupun gejala ringan, itu boleh melakukan isolasi mandiri di rumah berdasarkan kriteria Kemenkes tadi. Namun bila mana memiliki gejala, yaitu sedang berat dan juga kritis, itu harus isolasi di rumah sakit khusus COVID ataupun rumah sakit terpadu ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terpadu untuk merawat pasien COVID. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun berada. Senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu dalam program Total Health, Hidup Sehat Pilihan Anda. Tentu dengan episode yang akan tetap menarik ya, seperti episode-episode sebelumnya. Episode kali ini juga tidak kalah menarik. Kita akan kembali nih mengulas sedikit tentang COVID-19 yang sudah berulang tahun yang kedua ya per tahun 2022 ini. Dan kita bersyukur sebenarnya kasus COVID-19 kian menurun di Indonesia. Tapi ternyata masih ada lebih dari 9.000 kasus aktif dan juga ratusan orang yang dites positif setiap harinya. Untuk itu, kita mau kembali mengingatkan nih, bagaimana sih cara perawatan rumah bagi pasien COVID-19? Ini adalah panduan khususnya bagi keluarga. Dan di episode kali ini, saya tidak akan membahasnya sendiri, kita akan membahasnya dengan ahlinya dari Rumah Sakit Advent Medan, yaitu Dr. Gunawan Hutagalung. Ya, halo dokter. Halo juga, Bu Giri. Iya, gimana kabarnya dok hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan, kabar baik. Nah, dokter, kita kan tahu ya sebenarnya kasus COVID juga kian menurun dan kita bersyukur, tapi ternyata masih ada 9.000 lebih kasus aktif sampai pada hari ini, dan tentunya ini juga memerlukan perhatian khususnya bagi keluarga dalam menangani atau merawat pasien COVID-19 ya. Apalagi bingung kali ya, takut tertular. Kemudian mungkin pada saat ini juga banyak yang udah nggak mau diisolasi mandiri di luar rumah gitu ya. Nah kalau dari dokter nih, apa sih panduannya kalau misalnya dari Kementerian Kesehatan sendiri dok? Bagaimana anjurannya? Baik, dari Kementerian Kesehatan sendiri ini tertuang dengan jelas dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK-01-01 ini tentang panduan pelaksanaan, pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 ataupun COVID-19. Terdapat 5 derajat gejala COVID-19 antara lain. Nah, ini kita bisa perhatikan bersama, apakah kita, bila mana kita terkena dengan penyakit COVID-19 ini, apakah dari hasil pemeriksaan rapid test antigen ataupun PCR, maka kita termasuk kategori yang mana, itu bisa kita lihat dari 5 derajat gejala ini. Dan apakah harus perlu isolasi mandiri di rumah, atau harus ke rumah sakit terpadu, atau ke puskesmas atau kesehatan yang lain, itu bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah tanpa gejala atau asimptomatis, yaitu tidak ditemukan gejala klinis. Jadi gejala COVID-19 itu ada yang bermacam ragam, cuman gejala yang klasik ataupun gejala yang trias gejala biasanya itu demam, batuk pilek, sesak, dan gangguan indera penciuman ataupun indera pengecapan. Jadi kalau tanpa gejala, itulah orang-orang yang tidak ditemukan gejala klinis yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian gejala yang kedua yang terdapat di menurut keputusan ini adalah
gejala ringan, yaitu pasien dengan gejala tanpa ada bukti pneumonia virus ataupun infeksi paru yang disebabkan oleh virus, atau tanpa hipoksia, yaitu hipoksia kadar oksigen di bawah batas normal. Kemudian frekuensi napas 12-20 kali per menit dan saturasi oksigen di atas 95%. Jadi bisa dikatakan sebenarnya tanpa gejala dan gejala ringan ini bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah ataupun bahasa yang sering kita dengar yaitu isoman. Kemudian gejala umum yang muncul seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan nafsu makan, napas pendek, mialgia, dan nyeri tulang. Mialgia ini nyeri otot. Kemudian gejala tidak spesifik lainnya seperti sakit tenggorokan, bisa seperti sakit menelan, ataupun seperti rasa tidak nyaman di tenggorokan. Kemudian kongesti hidung, seperti hidung berair, ya, ataupun pilek-pilek, bersin-bersin. Kemudian sakit kepala, kemudian juga bisa diare, buang air besar, mencret lebih dari 3 kali per hari, kemudian mual dan muntah, serta hilang penciuman. Jadi gejala-gejala ini harus ada di antara gejala-gejalanya, tidak bisa hanya satu gejala saja, yaitu seperti gejala indera penciuman yaitu anosmia atau hilang pengecapan atau ageusia dalam bahasa medisnya. Seperti dia kalau mencium sesuatu, dia tidak bisa menentukan bau apakah yang dia cium, benda ataupun alat yang dia diberikan kepadanya, ataupun hilang indera pengecapan juga, ya. Seperti mungkin diberikan kepadanya air minum ataupun makanan, seharusnya ada rasa daripada makanan atau minuman tersebut, dia tidak bisa menentukan apa rasa ataupun aroma dari makanan tersebut atau minuman tersebut. Yang ketiga, gejala sedang dengan tanda klinis pneumonia, infeksi paru, yaitu seperti demam, batuk, sesak napas, napas cepat, tanpa tanda pneumonia berat dengan saturasi oksigen 93%. Jadi gejala sedang ini kadar oksigennya bila mana kita menggunakannya ataupun mengukurnya dengan suatu alat yang disebut oximeter ataupun oximetri, itu didapatkan saturasi parsial oksigennya yaitu 93% atau di bawah dari 95%. Kemudian yang keempat adalah gejala berat dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, napas cepat, dan ditambah satu dari frekuensi napas di atas 30 kali per menit, distres pernapasan berat, atau saturasi oksigen di bawah 93%. Jadi gejala sedang dan berat ini biasanya yang dilakukan harus isolasinya di rumah sakit ataupun di vaskes yang terpadu ataupun tempat merawat pasien COVID. Kemudian yang kelima kritis, yaitu pasien dengan gejala gagal nafas, komplikasi infeksi atau kegagalan multi organ dalam penanganan varian Omicron. Jadi biasanya pasien kritis ini sudah berbicara di ruangan ICU untuk pasien dewasa, intensive care unit ataupun ICCU untuk neonatus ataupun anak-anak, intensive child care unit. Nah, dikatakan perawatan di rumah sakit diprioritaskan untuk pasien dengan gejala sedang, berat, kritis, dan membutuhkan oksigen. Jadi tanpa gejala dan gejala ringan itulah yang boleh dilakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, untuk pasiennya sendiri, ya, ataupun keluarga pasien, terutama untuk pasiennya, itu harus menggunakan masker jika keluar kamar dan saat berinteraksi dengan anggota keluarga. Jadi, walaupun dia dikatakan tadi isolasi mandiri di rumah itu adalah tanpa gejala dan juga gejala ringan, dia harus tetap menggunakan masker. Bahkan bukan hanya dia saja, kalau boleh sebaiknya juga adalah orang-orang di rumahnya, yang satu rumah dengannya juga menggunakan masker. Kemudian, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin. Jadi, pada orang-orang yang mengalami ataupun melakukan isolasi mandiri di rumah, yaitu tanpa gejala dan juga gejala ringan tersebut, dia harus membiasakan yang dinamakan hand hygiene. Ya, jadi dia harus sering mencuci tangannya dengan air mengalir, dengan menggunakan sabun tentunya, atau juga kalau tidak ada sabun, boleh hand sanitizer sesering mungkin. Nah, kemudian juga yang perlu dilakukan adalah jaga jarak dengan keluarga atau physical distancing. Jadi, kalau boleh pada pasien COVID yang mengalami isolasi mandiri di rumah, yaitu tanpa gejala ataupun gejala ringan, kalau boleh kamarnya terpisah dengan anggota keluarga lain. Jangan satu kamar dengan
orang anggota keluarga yang sehat. Nah, ini juga yaitu upayakan kamar tidur sendiri atau terpisah. Ini juga termasuk dalam social distancing ataupun physical distancing tadi. Kemudian juga menerapkan etika batuk. Ini diajarkan oleh tenaga medis. Jadi etika batuk yang baik dan benar itu adalah bila mana ada tersedia sapu tangan, bila mana orang tersebut batuk, dia harus menutup mulutnya dengan sapu tangan tersebut. Atau kalau dia tidak mempunyai sapu tangan, boleh menutup dengan siku, ya, ataupun juga tangan yang tentunya sudah dicuci tangan sebelumnya. Namun itu tidak terlalu dianjurkan, lebih bagus ditutup dengan tisu ataupun juga sarung tangan. Kemudian juga yang perlu dilakukan adalah gunakan alat-alat pribadi secara tersendiri, yaitu alat makan dan alat mandi. Dengan cara ini adalah untuk mencegah supaya penularan virus ini tidak kena kepada anggota keluarga yang lain yang satu rumah dengan orang sakit tersebut. Kemudian alat makan atau minumnya itu segera dicuci dengan air atau sabun. Jadi begitu dia selesai makan ataupun minum, langsung dicuci dengan air ataupun sabun supaya kuman-kuman tidak berkembang biak di dalam air minuman tersebut, yaitu virus COVID-19 tadi. Nah, kemudian juga untuk pasien ataupun keluarganya itu juga dianjurkan untuk berjemur di bawah sinar matahari minimal sekitar 10-15 menit setiap harinya. Jadi di antara jam 9 pagi sampai jam 15.00 ataupun sampai jam 3 sore. Jadi situ kadar matahari yang cukup optimal untuk membunuh kuman ataupun virus COVID-19 dalam tubuh orang tersebut. Pakaian yang telah dipakai sebaiknya dimasukkan dalam kantong plastik atau wadah tertutup yang terpisah dengan pakaian kotor keluarga yang lainnya sebelum dicuci dan segera dimasukkan ke mesin cuci. Jadi diupayakan untuk terpisah untuk pakaian yang dipakai kepada pasien ataupun orang yang sakit COVID-19 ini, jangan digabung dengan pakaian kotor keluarga lainnya. Jadi kalau boleh pun dia pertama kali dicuci ataupun mungkin belakangan, pokoknya tidak boleh digabung dengan pakaian kotor keluarga yang sehat, yang keluarga yang lain satu rumah dengan orang sakit tersebut. Nah, kemudian juga ini adalah penting untuk pasien yang mengalami isoman, yaitu ukur dan catat suhu tubuh serta saturasi oksigen 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Jadi mencatat suhu tubuh itu sangat penting karena kita ketahui bersama suhu tubuh yang normal itu adalah di antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Di bawahnya itu disebut dengan hipotermi dan di atasnya 37,5 itu dikatakan hipotermi ataupun bisa dikatakan juga demam, ya. Jadi juga oksigen dalam darah harus selalu diukur minimal 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam hari dengan menggunakan alat yang disebut oximeter ataupun oximetri, yang nantinya itu kita akan melihat bahwasanya kadar oksigen yang normal itu adalah di atas 95%. Lebih baik itu 96 sampai 100%. Nah, kemudian segera beri informasi ke petugas pemantau atau fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP atau keluarga jika terjadi peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Nah, jadi kalau untuk orang-orang yang isolasi mandiri di rumah, baik itu pasien ataupun juga keluarganya, bila mana ada perubahan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, itu harus segera diberitahukan kepada keluarga yang terdekat terutama. Atau bila mana ada petugas pemantau yang sudah diberikan ataupun diminta nomor teleponnya sebelumnya, segera dihubungi ke nomor petugas kesehatan tersebut untuk kalau boleh dilakukan pemindahan pasien tersebut, jangan lagi isolasi mandiri di rumah tetapi jadinya ke pusat kesehatan terpadu untuk pasien COVID-19. Oke, terima kasih dokter. Itu tadi kita sudah dengar ya bagaimana peraturan pemerintah Kemenkes, kapan kita harus stay di rumah aja, isolasi di rumah mandiri, atau kapan kita harus pergi ke fasilitas kesehatan yang terpadu, dan bagaimana caranya kita berperilaku di rumah sebagai pasien COVID-19. Ini jangan kemana-mana, kita masih akan membahas bagaimana sih lingkungan yang harus kita ciptakan di rumah kita untuk menunjang kita dan bagaimana perilaku di dalam rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda.
Kita kembali lagi di Total Health, hidup sehat pilihan Anda. Dan kita masih membahas untuk perawatan pasien COVID-19 di rumah. Tadi kita udah membahas bagaimana sih seorang pasien COVID-19 kalau isoman di rumah, apa yang harus dilakukan. Dan saat ini kita juga mau tahu nih, kita masih bersama dengan Dr. Gunawan. Dok, kita tahu kan bahwa pasien COVID-19 itu perlu mendapat udara yang segar, perlu juga mendapatkan matahari, tapi kan kondisinya di kamar terus nih. Bagaimana sih menciptakan lingkungan yang cocok dan untuk menunjang penyembuhan pasien COVID-19? Baik, untuk lingkungan kamar dari pasien yang mengalami isolasi mandiri tersebut, yang pertama itu adalah harus memperhatikan ventilasi, cahaya, dan udara. Jadi kita untuk pasien tersebut, terutama dia harus melihat dari mana ke arah angin yang terutama. Kemudian juga di kamar tersebut harus selalu diperhatikan agar jendela tetap terpasang ataupun dibuka, jangan tertutup terus. Karena dengan adanya jendela yang terbuka, maka aliran udara ataupun cahaya bisa keluar masuk dengan bebas di kamar tersebut. Karena kita tahu juga bahwasanya penyakit COVID-19 ini bila mana ada sinar matahari itu akan membunuh kuman-kuman ataupun virus tersebut, selain daripada penyakit mikroorganisme lain seperti bakteri dan lain sebagainya. Kemudian dia harus membuka jendela kamar secara berkala, jadi pagi-pagi terutama kalau cuaca lagi cerah, ya ataupun juga mungkin kalau cuaca juga mendung tetap harus dibuka juga, karena sirkulasi udara harus tetap berganti di kamar tersebut. Jangan hanya sepanjang malam itu saja udara yang dihirup oleh orang sakit tersebut. Nah, kemudian juga bila memungkinkan orang tersebut harus menggunakan alat pelindung diri atau APD saat membersihkan kamar. Ini yang minimalnya itu adalah masker, ya masker bedah atau masker 3 lapis. Kemudian juga bila memungkinkan sarung tangan dan goggles. Jadi dia menggunakan hand gloves atau juga sarung tangan dan juga goggles seperti kacamata pelindung. Nah, kemudian pada orang tersebut juga dia harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin. Jadi seringlah untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau juga boleh menggunakan hand sanitizer supaya kuman-kuman di tangan ataupun juga di bagian tubuh lain dapat dimatikan oleh sabun dan juga hand sanitizer tersebut. Nah, kemudian juga ini pada orang tersebut ini harus rajin membersihkan kamar setiap hari. Ini bisa dengan air sabun atau bahan desinfektan lainnya, karena bila mana dia rajin membersihkan kamar, maka akan meminimalisir penularan virus COVID-19 dan mencegah supaya virus tersebut tidak berkembang biak dengan kondisi lingkungan kamar yang tidak higien ataupun kotor. Nah, kemudian untuk anggota keluarga, ini terutama yang harus diperhatikan adalah yang pertama, bagi anggota keluarga yang berkontak erat dengan pasien, sebaiknya memeriksakan diri ke FKTP ataupun rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun juga rumah sakit. Jadi, bila mana orang-orang satu rumah dengan orang yang memiliki gejala ataupun tanpa gejala tersebut, mereka berkontak erat ini maksudnya sering bercengkrama ataupun bertemu bersama-sama, ya kemudian juga mungkin makan bersama ataupun juga menonton TV bersama dan lain sebagainya, aktivitas bersama, ini harus juga diperiksakan diri ke FKTP atau rumah sakit. Minimal mereka periksa antigen ataupun kalau ada boleh lakukan pemeriksaan PCR kepada mereka untuk menentukan apakah mereka juga kena dengan penyakit COVID-19 ini atau tidak. Nah, kemudian juga anggota keluarga senantiasa pakai masker. Jadi masker yang dipergunakan sini minimal masker bedah ataupun 3 lapis, atau boleh juga masker KF94 atau KN95 atau masker N95. Jadi bukan hanya orang sakit tersebut yang menggunakan masker, tapi mereka juga harus menggunakan masker untuk meminimalisir risiko penularan dari COVID-19 ini.
Nah, kemudian juga ini harus menjaga jarak minimal 1 meter dari pasien. Minimal 1 meter ataupun 2 meter dari pasien, yaitu physical distancing. Ini wajib dilakukan oleh keluarga pasien yang berkontak erat ataupun satu rumah dengan pasien tersebut. Kemudian juga senantiasa mencuci tangan, jadi rajinlah untuk mencuci tangan atau melakukan hand hygiene, baik daripada orang sakit tersebut yang positif COVID-19 ataupun juga anggota keluarga yang berkontak erat dengan pasien COVID-19 tadi. Nah, kemudian juga ini harus diingat oleh anggota keluarga, yaitu jangan sentuh daerah wajah kalau tidak yakin tangan bersih. Karena mengapa? Sebenarnya di tangan kita ini bukan hanya virus saja yang bisa menempel dalam keadaan kotor, bahkan bakteri, jamur, parasit, dan lain sebagainya, mikroorganisme yang berbahaya bisa ikut di tangan orang tersebut yang tidak bersih. Oleh sebab itu, maka seperti tadi dianjurkan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun ataupun air mengalir dan juga atau pakai hand sanitizer. Nah, kemudian juga pada anggota keluarga tersebut, ingat senantiasa membuka jendela rumah agar sirkulasi udara tertukar. Jadi, harus selalu untuk membuka jendela ya ataupun juga ventilasi supaya sirkulasi udaranya tertukar, tidak hanya udara yang sepanjang malam yang dihirup oleh orang tersebut ataupun anggota keluarga tersebut. Nah, kemudian juga bersihkan sesering mungkin daerah yang mungkin tersentuh pasien, misalnya gagang pintu dan lain-lain. Jadi harus selalu berusaha untuk membersihkan dengan penyemprotan cairan desinfektan ya ataupun juga kadar alkohol yang baik, yaitu di atas 50 atau di atas 70%, yang gunanya adalah untuk mematikan kuman-kuman dari COVID-19 tadi. Baik, terima kasih dokter. Itu tadi tips ya untuk lingkungan bagi pasien COVID-19. Mungkin kalau di kamar pribadinya nggak ada ventilasi, boleh dicari ruangan yang ada ventilasi dan jendela ya dok ya? Boleh kayak gitu ya? Boleh. Nah, Ya. dan keluarga juga jangan lupa perhatikan hygiene-nya. Jadi nomor 1 di sini yang ternyata menjadi highlight adalah hygiene. Baik itu hand hygiene atau juga sanitasi dan higienitas dari lingkungan kita. Nah, dok, ada beberapa mitos nih yang beredar di kalangan masyarakat. Ya, bagaimana sih jawabannya secara saintifik? Aku akan bacakan beberapa mitos ya dok. Dan ini juga akan kita lanjutkan di sesi berikutnya karena ternyata banyak banget nih mitos-mitos yang beredar di masyarakat, yang beredar di grup-grup WhatsApp bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ya. Oke, aku coba bacakan beberapa nih. Sama seperti yang tadi dokter bilang, kita kan harus berjemur di bawah sinar matahari baik pasien ataupun keluarga pasien COVID-19. Mitos atau fakta dok, ini beredar bahwa sinar matahari bisa membunuh virus corona karena mengandung ultraviolet. Mitos atau fakta dok? Baik, untuk mitos ini faktanya adalah sebenarnya tak ada bukti sinar ultraviolet bisa mematikan corona. Namun sinar matahari ini hanya berguna untuk produksi vitamin D di dalam tubuh yang bisa meningkatkan daya tahan terhadap serangan virus. Jadi bila mana kita biasanya kalau untuk pasien isolasi mandiri di rumah, baik yang tanpa gejala ataupun gejala ringan, itu biasanya mendapatkan pengobatan untuk menambah sistem daya tahan tubuhnya, terutama yaitu vitamin-vitamin seperti vitamin C, vitamin D, vitamin B kompleks, zinc, dan lain sebagainya, ataupun yang disebut dengan multivitamin dan mineral. Nah, dikatakan bahwasanya vitamin D ini, kalau kita hanya minum obat untuk menambah vitamin D dalam tubuh, itu tidak bisa diubah di dalam tubuh kita. Tentu itu harus membutuhkan sinar matahari. Oleh karena itu tadi dikatakan untuk perawatan pasien COVID-19, baik yang pasien keluarga ataupun orang yang positif sendiri, dia tidak hanya harus meminum obat multivitamin ini, salah satunya vitamin D, tetapi juga dia harus berjemur di bawah sinar matahari. Karena dengan adanya berjemur di bawah sinar matahari, maka itu akan mengubah dari vitamin D yang tidak aktif dalam tubuh, maka dia itu menjadi vitamin aktif, sehingga akan menambah sistem kekebalan daya tahan tubuhnya melawan virus COVID-19.
Terima kasih dok. Jadi ini adalah mitos ya, faktanya adalah sinar ultraviolet dari matahari tidak membunuh virus corona, tapi membuat imunitas kita lebih kuat sehingga tubuh kita sendiri yang bisa lebih kuat melawan virusnya. Oke, Ya. berikutnya dok. Ini biasanya ada banyak di mal-mal gitu ya, atau di gedung-gedung itu pengering tangan di toilet. Dan biasanya sudah ada yang dilengkapi dengan ultraviolet dan biasanya kan panas. Nah mitosnya Ya. bukan tentu mitos ya, jadi ini mitos atau fakta dok? Ada pernyataan yang beredar di masyarakat bahwa pengering tangan itu bisa membunuh virus corona. Faktanya adalah meski mengandung panas, pengering tangan yang bisa terdapat di samping wastafel tak bisa membunuh virus. Jadi sebenarnya ini adalah tindakan untuk membantu hand hygiene tadi ya. Dikatakan bahwasanya dilakukan yang terbaik itu adalah bukan dengan pengering tangan ya ataupun juga dengan uh, yang memakai hand sanitizer, tetapi harus dengan yang terbaik itu adalah dengan memakai sabun dan air mengalir. Namun bila mana itu tidak tersedia ataupun di beberapa tempat tertentu yang sulit mendapatkan air dan juga sabun yang bisa dilakukan oleh orang tersebut untuk membunuh kuman ini, maka boleh dilakukan hand hygiene-nya itu dengan adanya seperti pengering tangan ini. Ya. Baik, ini pernyataan berikutnya dan mungkin ini tindakan yang bukan dipertanyakan ya, tapi malah dinormalisasikan gitu dan bisa jadi ini salah tanggap bagi banyak masyarakat, yaitu penggunaan disinfektan di bagian tubuh, dok. Seperti di awal-awal pandemi itu ada banyak chamber ya, banyak chamber di gedung-gedung, di mana ketika kita mau masuk gedung, kita disemprot sama disinfektan. Dan sekarang juga ada disinfektan kaleng. Dan ini banyak juga di lingkungan saya, di antara teman-teman saya juga, kita bukannya hanya menyemprot ruangan atau menyemprot mobil, orangnya juga disemprot sama disinfektan. Nah ini berbahaya nggak sih dok bagi tubuh kita? Ya, untuk faktanya ini bahan disinfektan ini termasuk berbahaya bila sering terkena tubuh, ya terutama itu bagian tubuh yang termasuk mukosa seperti bibir, ya kemudian juga mata, ya dan lain sebagainya. Nah, kalau dari WHO sendiri, ya Badan Kesehatan Sedunia, ini tidak menyarankan penggunaan disinfektan terhadap tubuh manusia. Mengapa? Oleh karena ini memiliki zat aktif yang bersifat mengiritasi. Jadi bahan disinfektan itu sebenarnya itu disemprotkan ataupun diberikan kepada benda-benda ataupun alat-alat, yaitu benda mati yang berada di sekitar kita, yang sering juga mungkin dipegang oleh orang yang terkena COVID-19 ini, misalnya seperti tadi gagang pintu, kemudian juga meja, ya ataupun juga kursi, bangku dan lain sebagainya. Jadi ini tidak boleh disemprotkan kepada tubuh seseorang tersebut, kecuali dia menggunakan yang namanya APD tadi, seperti baju hazmat ya ataupun juga jubah dan lain sebagainya. Itu pun harus diperhatikan jangan sampai kena ke bagian mata ataupun mulut dari orang yang disemprotkan tersebut. Baik, terima kasih dok. Jadi menjawab ya, ternyata memang berbahaya juga dan ini tidak aman, bukan zat yang aman untuk terkena langsung pada tubuh kita, terutama di bagian mukosa. Baik dok, masih banyak banget nih pernyataan-pernyataan yang kita mau tahu ini mitos kah atau fakta, supaya kedepannya kita tidak salah tanggap lagi. Dokter jangan kemana-mana, pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana, tetap saksikan Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Kita kembali lagi di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Dan di sesi kali ini kita mau bahas lagi nih, banyak banget pernyataan-pernyataan yang kita nggak tahu ini mitos atau fakta. Masih bersama dengan Dr. Gunawan. Dok, aku bacain lagi ya beberapa hal yang mungkin menjadi
dan pertanyaan juga nih bagi sebagian masyarakat. Seperti saat ini mau masuk ke gedung, apalagi kayak kita di sini mau masuk ke area gereja kan udah banyak nih gereja yang offline, dan itu selalu ada pemeriksaan suhu. Di mana-mana ada pemeriksaan suhu. Apakah benar, Dok, orang yang lolos pemeriksaan suhu pasti negatif COVID-19? Baik, untuk faktanya sendiri, sebenarnya suhu tubuh tinggi ini hanyalah salah satu gejala terjangkit virus corona. Jadi suhu tubuh tinggi ini dari di atas 37,5 derajat Celcius, ya biasanya 38, 39, 40 dan sebagainya. Nah, ini hanya salah satu gejala terjangkit virus corona. Jadi kalau ada orang yang melakukan pemeriksaan suhu ya seperti sebelum memasuki suatu gedung ataupun suatu tempat ibadah, ya bila mana dilihat hasil pemeriksaan, misal suhunya itu 36,5 ataupun 37. Ya ini ada orang mungkin mengatakan ini negatif corona, ini belum tentu ya. Mengapa? Oleh karena perlu pemeriksaan swab test untuk memastikannya. Jadi suhu tubuh tinggi itu hanya salah satu gejala saja. Belum tentu orang tersebut sehat sepenuhnya. Bahwasanya harus ada gejala-gejala yang komplit dari penyakit COVID-19 ini. Jadi kalau hanya suhu tubuh tinggi belum tentu dia menyebabkan ataupun positif COVID-19, tetapi juga perlu pemeriksaan tambahan yaitu swab test, seperti rapid test antigen ataupun pemeriksaan PCR. Baik, jadi tidak bisa menyatakan serta-merta kalau suhunya normal itu bebas COVID, karena banyak kenyataannya yang positif COVID-19 pun tanpa gejala demam ya, Dok ya? Ya, betul. Oke, lanjut nih, Dok. Ini mungkin banyak yang jadikan bahan bercanda juga nih ya, karena ada juga alkohol selain untuk hand sanitizer kan banyak yang dijual untuk menjadi minuman yang juga sebenarnya tidak dianjurkan. Tapi banyak yang jadi bahan bercandaan atau bisa jadi ini fakta, Dok, bahwa minum alkohol dapat mencegah penularan corona, atau mungkin ada yang menyangka bahwa kalau udah terinfeksi COVID-19 belum ada gejalanya udah kita minumin alkohol aja nih biar mati virusnya. Nah, ini mitos atau fakta sih, Dok? Untuk ini sendiri sebenarnya termasuk mitos karena faktanya adalah konsumsi alkohol ini tak terbukti bisa mencegah corona. Jadi alkohol ini hanya disarankan sebagai bahan hand sanitizer untuk mencuci tangan ketika tak ada akses ke air dan sabun. Dan menurut penelitian kesehatan sendiri, ini hanya disarankan untuk bahan hand sanitizer. Jadi hand sanitizer yang kita pakai di rumah ataupun di mana saja, kalau kita lihat kandungannya, kalau boleh ada yang mengandung alkohol sekitar di atas 50 atau di atas 75% itu yang terbaik. Jadi tidak boleh untuk diminum ya, dan tidak terbukti mencegah COVID-19. Oke, terima kasih, Dok. Dan jangan sampai ada yang mencoba minum alkoholnya hand sanitizer ya. Virusnya mati sekalian mungkin sama orang-orangnya. Oke, kita lanjut, Dok. Seperti zaman sekarang ini ya, apalagi sejak pandemik, banyak orang yang mungkin menghindari belanja di luar rumah selain karena bertemu dengan orang banyak, tapi ternyata belanja online juga itu menghemat waktu, mungkin tidak perlu bertemu dengan banyak orang dan banyak diskonnya, tapi bukan itu intinya. Nah, kita kan kalau belanja online akan menerima paket nih, Dok, diantarkan paket, dibungkus. Banyak orang yang bertanya-tanya dan mungkin menyatakan bahwa corona atau COVID itu bisa menular melalui paket atau lewat bungkusan plastik. Bagaimana, Dok, tanggapannya? Untuk faktanya sendiri, virus corona memang bisa menempel pada permukaan benda, tapi hanya dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk demi keamanannya, misal kalau kita sekarang ini kan sering belanja online orang-orang kita, bahwasanya bila mana menerima paket di rumah ataupun di luar rumah, ini langsung membuang kardus kemasannya dan segera cuci tangan dengan air dan sabun setelah membuka paket. Jadi jangan berlama-lama dengan paket yang datang atau kita beli di luar rumah ataupun datang ke rumah kita. Karena walaupun mungkin belum terbukti secara medis, tetapi hanya dalam jangka waktu tertentu bisa menempel pada permukaan benda.
Baik, terima kasih Dok untuk tanggapannya. Jadi lebih baik berhati-hati ya, karena bisa juga menempel di permukaan benda. Walaupun virus itu sendiri karena tidak menemukan inang yang pas, dia tidak akan bisa berkembang. Berikutnya nih Dok, ini juga muncul ya pernyataan ini di awal-awal pandemi dan mungkin masih banyak yang mempercayainya sampai sekarang. Bahwa obat malaria kloroquine itu bisa menyembuhkan atau bisa mengatasi virus corona COVID-19. Ini mitos atau fakta, Dok? Untuk faktanya sendiri, ini obat malaria kloroquine bukanlah obat corona dan tidak efektif menyembuhkan pasien corona. Jadi sebenarnya obat-obatan untuk COVID-19 ini memang ada untuk obat antivirus tersendiri, namun karena ini disebabkan oleh penyakit akibat virus, tidak cukup hanya untuk mengkonsumsi obat-obatan antivirus, tetap harus dipadukan dengan obat-obatan seperti multivitamin dan mineral ya yang bisa dikonsumsi oleh tubuh, dan juga ditambah dengan kebiasaan berolahraga ataupun berjemur di bawah sinar matahari. Jadi itu semua harus dipadukan, bukan hanya dengan meminum obat-obatan, dengan juga istirahat cukup ya, kemudian juga harus minum yang banyak ya, seperti kita dari pekabaran Advent yaitu ada istilah New Start ataupun Celebration, itu harus kita padukan bersama, tidak cukup hanya dengan obat-obatan. Baik, jadi selain obat-obatan, yang paling penting adalah juga untuk pola hidup yang sehat ya Dok ya. Dan itu selalu dikumandangkan, apalagi kalau pemirsa rajin nonton Hope Channel Indonesia ya, selalu dikumandangkan hidup sehat atau New Start atau Celebration. Nah Dok, ini pernyataan terakhir deh yang mau aku tanyakan. Dan ini kan kalau kata orang ya, COVID-19 yang versi Omicron ini udah angkatan kesekian nih. Kemudian banyak yang merasa bahwa kalau misalnya kita udah kena COVID, udah nggak bakal kena lagi, cukup sekali aja. Ini mitos atau fakta, Dok? Sebenarnya untuk COVID-19 ini ya, dikatakan ada orang yang bisa kena sekali, ada orang yang bisa kena lebih dari sekali. Jadi dikatakan masih ada potensi terjangkit corona setelah sembuh meski kemungkinannya lebih kecil. Namun ini kan penyakit akibat karena virus, dan virus itu biasanya menyerang di saat sistem daya tahan tubuh kita sedang turun ataupun lagi dalam keadaan kondisi rendah. Bila mana mungkin kita baru selesai melakukan perjalanan ataupun capek dan kurang istirahat dan sebagainya, maka kita bisa terkena oleh penyakit virus COVID-19 ini. Jadi tidak ada istilah kalau dia sudah pernah kena sekali, tidak akan kena untuk selama-lamanya, tidak. Oleh karena itu, mungkin juga ada orang bertanya, untuk apa gunanya vaksin? Kenapa harus divaksin dan lain sebagainya? Vaksin tetap harus dibutuhkan, walaupun orang yang sudah pernah kena penyakit virus COVID-19 ini, karena ini akan memadukan suatu daya tahan tubuh yang lebih baik dibandingkan orang yang belum pernah kena ataupun mendapatkan vaksin sama sekali. Baik, terima kasih dokter udah menjawab banyak sekali pernyataan-pernyataan yang ternyata sebagian besar adalah mitos dan sudah dijawab dengan fakta-fakta ilmiahnya. Sayang sekali dok, banyak banget sebenarnya pernyataan-pernyataan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Tapi saat ini episode ini harus berakhir karena waktu juga. Boleh dokter sampaikan kesimpulan dan closing statement-nya. Baik, kesimpulan untuk kita semua ya, para pendengar channel Total Health di mana saya pun berada, bahwasanya untuk penyakit COVID-19 sendiri, bila mana kita termasuk di dalam kategori tanpa gejala ataupun gejala ringan, itu boleh melakukan isolasi mandiri di rumah berdasarkan kriteria Kemenkes tadi. Namun bila mana memiliki gejala yaitu sedang berat dan juga kritis, itu harus isolasi di rumah sakit khusus COVID ataupun rumah sakit terpadu ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terpadu untuk merawat pasien COVID. Dan juga terutama adalah kita membiasakan diri untuk melakukan hand hygiene, menjaga kebersihan diri, menjaga pola hidup yang lebih baik lagi, dan obat yang terbaik itu adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan cara kita dengan istirahat yang cukup, rajin mengkonsumsi vitamin dan mineral, kemudian juga berolahraga secara teratur,
memperhatikan pola makan dan minum, dan lain sebagainya, itu akan juga membuat kita lebih berpengharapan kepada Tuhan yang adalah penyembuh daripada segala sesuatu penyakit di atas dunia ini. Itu dari saya. Baik, terima kasih banyak dokter sudah berbagi bersama kami di sini, bersama pemirsa di rumah. Semoga Tuhan selalu memberkati pelayanan dokter. Dan terima kasih juga bagi pemirsa di rumah nih, saudara-saudara dimanapun berada, yang sudah selalu setia menyaksikan Total Health. Semoga episode kali ini membawa manfaat, dan kalau saudara-saudara merasakan manfaatnya, jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya, ke sahabat, ke rekan kerja, ke keluarga, ke siapa saja, supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa untuk saksikan episode Total Health berikutnya. Total Health, hidup sehat, pilihan Anda.